Kajian Jumat Berkah Masjid Agung Garut Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana dha'ifa thumma akramahu bittaqwa walhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaa'a asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puja dan puji marilah kita sama-sama untuk kita bermunajat kepada Allah yang Maha Suci. Dan juga salawat kita mohonkan kepada Allah untuk diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang barokah ini, majlis yang dipenuhi oleh salamnya para malaikat, yaitu subuh di hari Jumat. Subuh di hari Jumat inilah yang sangat luar biasa, besar pahalanya, dan semoga apa yang kita lakukan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, marilah kita sama-sama untuk berdoa dan mendoakan kepada orang tua kita yang sudah tiada, mendoakan juga kepada para masyayikh, para tokoh masyarakat, para kiai, para alim ulama, para muallim kita. Semoga mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita juga mendoakan kepada anak-anak cucu kita ini menjadi putra dan putri yang solih dan solihah, disertai rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita, marilah kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Mubin. Ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Mubin. Ya Latif 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 ya Latif. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Para bapak dan ibu semuanya, marilah kita sama-sama melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin dari tafsir surat Yasin. Yang kita pakai adalah tafsirnya tafsir Jalalain dalam surat Yasin. Kemarin kenapa kita ngambil surat Yasin? Kemarin keutamaan Yasin sudah dikemukakan bahwa min lubabil Quran wa bil qalbil Quran Yasin. Jadi Yasin ini ternyata menjadi jantungnya Quran. Jadi kita langsung membaca hatinya Quran. Tuh.
Kemarin kita jelaskan keutamaannya, bahwa surat Yasin ini bila kita baca satu kali dengan tajwid yang benar, maka itu Allah akan mencatat seperti orang yang menamatkan Quran 10 kali. Hadisnya kemarin sudah dijelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'un qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap perkara itu ada hatinya. Manusia punya hati. Setiap perkara itu punya pokok dalam anggota badannya. Maka qalbul Quran Yasin. Hatinya Quran, jantungnya Quran itu surat Yasin. Waman qara'aha, siapa yang membaca kepada surat Yasin ini, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatatnya untuk dia yang membacanya qiraatul Qur'ani asyra marratin, sebagaimana orang yang membaca Al-Qur'an 10 balikan. Nah, dengan catatan bacaannya benar, tajwidnya gitu, apalagi difahami isi kandungannya. Maka kita akan lanjutkan kita surah Yasin ini dengan pemahamannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin, surah Yasin Makiyatun, surah Makiyah. Makiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah, tetapi ada satu ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu surahnya ayatnya wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqnakum, itu ya, bahwa surah Yasin ini ada 88 ayat dengan bismillah itu. Kalau dengan bismillah ada 87, 80, ada yang menyebutkan 87, ada juga yang 88. Mari kita bacakan dulu suratnya untuk kita lanjutkan pemahamannya dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Kemarin dijelaskan bahwa rahasia Allah merahasiakan tentang
lafadz Yasin itu ada beberapa tafsiran ini, ya, perbedaan-perbedaannya. Di dalam tafsir ini dijelaskan wa fi lafzi Yasin, lafadz Yasin itu khamsatu aqwalin, ada 5 qaul, 5 perbedaan. Yang pertama qala ba'dul mufassirin, yang pertama sebagian mufassir menyatakan Yasin itu adalah ya insan. Wa adatul Arab, adat orang Arab ini ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Jadi orang Arab itu mengambil satu kalimat, satu huruf. Sekurang mah kalau sama kita itu adalah ngambilnya di singkatan gitu, singkatan. Ada disingkat, ya. MAG, Masjid Agung Garut, gitu. Jadi MAG kan, Masjid Agung Garut. Nah, summa yatalaffazuna bihi wa yahuduna min ya nida. Nah, yang kedua adalah bahwa ya insan ini ya-nya ya nida, kemudian wa minal insan diambil sin. Jadi yasin itu ya insan, gitu. Itu yang pertama. Fasara Yasin, maka jadilah Yasin, katanya. Wal muradu bihi, dan Yasin ini dimaksud dengan Yasin ini adalah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, gitu. Itu yang pertama. Waqala, yang kedua, qaul yang kedua, ba'dul mufassirin, sebagian para mufassir, wal muradu minhu ya sayyidal mursalin. Jadi Yasin itu adalah ya sayyidal mursalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian daripada mufassir ini, Yasin ismun min asma'il Qur'an, bahwa Yasin ini adalah sebahagian daripada nama Quran. Wa qala ba'duhum, dan sebagian lagi menyatakan Yasin itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala, adalah satu nama menjadikan nama Allah, gitu. Itu nama Allah. Jadi nama Allah itu beribu-ribu sebetulnya, ya, beribu-ribu. Nah, yang kita sering dengarkan itu ada yang disebut Asmaul Husna, yang 99 itu. Padahal beribu-ribu. Nah, di antara beribu-ribu nama Allah itu adalah ada yang namanya Yasin. Itu. Dan terakhir, wa qala ba'duhum, yang kelima menyatakan ba'duhum ini sebagiannya Yasin itu adalah ismu surah. Yasin itu nama surah saja. Nah, tetapi para mufassir lebih cenderung menafsirkan ayat-ayat seperti ini adalah dengan wallahu a'lam bimuradih. Ini yang paling aman. Apa tuh? Allah a'lamu bimuradih bihi. Allah yang maha mengetahui apa yang dimaksud dengan Yasin ini. Itu yang paling pokok, yang paling hebat. Nah, maka di dalam tafsir Jalalain ini juga sama. Yasin, Allahu a'lam bimuradih bihi. Jadi Allah maha mengetahui apa yang dimaksud dengan Yasin ini.
Baru nanti kesananya ada wal Qur'anil Hakim. Ini kosam ini. Jadi wawunya wal Qur'anil Hakim. Gitu. Kenapa pakai Quran dengan apa? Dengan kosam ini, ya dengan Quran ini. Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Maka ta'rif Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Sayyidina Muhammad al-muta'abbadu bitilawatihi, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadi ibadah tatkala dibacanya. Dibacanya. Timbul pertanyaan gini, Pak, bagaimana kalau kita membaca tapi kita tidak paham ini? Saya tidak tahu isinya, tapi baca mah dah suka membaca. Itu saya takutnya kata orang, ini kata orang katanya kalau membaca Quran, membaca ini tanpa paham apa isinya, saru aja, monyet ngagulung kalapa. Nah ini salah, ini pemahaman ini salah sekali. Al-Quran berbeda dengan buku yang lain. Al-Quran bukan koran. Al-Quran dibaca walaupun tidak tahu, artinya tidak tahu isinya, tetap jadi ibadah. Tetap jadi ibadah. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Tidak ada yang tahu apa maksudnya ini. Tetapi dalam hadis dikatakan, kalau mengatakan Alif Lam Ra, maka satu menyebutkan alifnya satu pahala, lamnya satu pahala, ra-nya satu pahala. Alifnya satu pahala, lamnya satu pahala, mimnya satu pahala. Luar biasa. Apalagi kita baca banyak-banyak, jadi masalah. Itu. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang menulis Quran, ditulis Quran itu, wah bagaimana? Ditulis satu huruf per huruf, maka dia jari-jarinya ini tangannya ini itu menjadi saksi. Matanya yang melihat Al-Quran ini, mazhab Al-Quran, menjadi saksi dan diberikan pahala. Setiap huruf yang ditulis itu pahala. Maka silahkan tulis Quran itu. Kemudian yang ketiga, tahfidzul Quran, menghafal. Kita tidak hafal ini apa sih, tapi kita bacakan, hafalkan. Anak-anak kita sudah hafal namanya. Wah, juz ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Dibaca, dihafalkan oleh mereka. Setiap hafalannya, lidahnya yang menghafalkan itu, waduh, menjadi saksi untuk nanti di akhirat kelak masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Waduh, dan insya Allah lidahnya itu tidak akan dia disakiti pada waktu dicabut nyawa. Kenapa? Karena lidahnya berkata, ini dipakai untuk membaca Quran. Nah, itu luar biasa ya. Apalagi, nah ini apalagi yang keempat, tafhimul Quran, memahami Quran. Kalau membaca Quran saja sudah diberikan pahala, menulis Quran sudah memberikan pahala, kemudian menghafal Quran itu menjadi satu pahala, ya. Apalagi tatkala
kita memahami makna Al-Quran ini. Makna Quran ini ada yang menerjemahkan Quran, ada yang menafsirkan Quran, ada yang memahami isi kandungan Al-Quran. Itu pahalanya luar biasa. Wah, orang yang membaca dengan tahu artinya itu, waduh, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ini kalau dibaca dengan tahu artinya, ini ayat menerangkan tentang dahsyatnya kiamat. Maka jangan salah kalau ada imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, tatkala membacakan ayat-ayat tentang kiamat, mereka menangis. Imam Syekh Sudas tatkala membacakan ayat-ayat yang azab, tentang dahsyatnya kiamat, sampai mencucurkan air mata. Kenapa? Karena paham tentang isinya. Kadang-kadang kalau kita karena tidak paham deh gitu ya, wah, asal enak lagamnya, wah, kita paling-paling itu aja. Tapi kata saya sekali lagi, Al-Quran jika dibaca sepahala, jika ditulis menjadi pahala, jika itu dihafalkan berpahala, apalagi kita memahami Quran dengan tafsirnya pahala. Dan juga demikian, apalagi kalau betul diamalkan Quran. Ini pengamalan Quran yang sangat hebat itu. Makanya dikatakan wal Qur'anil Hakim. Apa lapan hakim itu? Al-Hakim itu bijaksana. Al-Hakim itu menjadi hikmah. Al-Muhakkam bi'ajibin nawr wa badi'al ma'ani. Al-Hakim ini menyatakan bahwa Quran ini penuh dengan keajaiban-keajaiban. Membaca bismillah dengan penuh penghayatan menjadi doa, dan itu menjadi sebuah keyakinan, maka dengan bismillah ini bisa menjadi obat untuk segala macam penyakit sebetulnya. Maka alangkah hebatnya tatkala kita melakukan aktivitas apapun mulai dengan bismillah. Itu luar biasa. Bismillah, bismillah, bismillah. Alangkah indahnya kalau seorang dokter tatkala kita akan memeriksa pasiennya, mengobati pasiennya mulai dengan bismillah. Wah, ya Allah, luar biasa. Ya. Ada orang yang berdagang mulai dengan bismillah. Orang yang menanam padi, menanam tanaman mulai dengan bismillah. Ya Allah, itu indah sekali. Kemudian Al-Hakim itu adalah yang penuh dengan hikmah. Jadi Al-Quran ini penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin. Innaka, ini inna harfu taukid. Harfu taukid ini untuk penegasan. Inna penegasan. Kaknya kepada siapa tuh?
khitabnya ka itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, sesungguhnya ya Muhammad, engkau Muhammad. Tetapi kalau dalam Al-Quran itu ada khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka seluruh umatnya itu menjadi sama, menjadi khitab. Jadi kalau kepada Nabi Muhammad innakanya itu sama saja, umatnya yang umat Rasulullah SAW itu menjadi khitab, ya. Nah, maka sama kita juga ya Muhammad laminal mursalin, lamnya itu juga lam taukid. Ini dua taukidnya. Kenapa ini? Inna harfu taukid, kemudian laminal mursalin, lamnya ya itu ada juga masuk taukid. Kenapa? Laminal mursalin. Ini ternyata rahasianya banyak orang, para kaum Quraisy ini mereka sulit meyakini dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para kafir itu, apalagi Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang bukan dari golongan-golongan Bani Israel. Kan kebanyakan Nabi itu dari golongan Bani Israel itu. Ya, itu mulai Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Daud, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa juga sama. Itu dari golongan Bani Israel. Tiba-tiba muncul adalah dari bukan golongannya. Nah itu, maka mereka mengingkarinya. Ada satu kisah nih hebat. Satu kisahnya begini. Tatkala Nabi Muhammad SAW ini waktu kecil, masih 8 tahun dia. Biasa kalau masih anak kecil mah ada sama, Rasul juga sama. Itu bermain-main di satu tempat, itu diasuh oleh salah satunya pengasuhnya. Nah, tatkala waktu 8 tahun itu berenang di satu telaga. Cik urang mah di mananya di situ ya. Si usah di Bagenit temun cik urang mah gitu. Atau di telaga lah. Kawasan-kawasan ini. Nah, mungkin satu telaga. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kan waktu kecil itu ya kalau renang mata dibuka itu pasti dibuka, bajunya dibuka. Kemudian berenang bersama teman-temannya. Nah, waktu kecil itu seseorang dari kaum Yahudi melihat apa? Melihat tanda, ada tanda di pinggangnya nih, di pinggang ini, di dua pinggangnya Rasul itu ada tanda kenabian. Mereka tahu tuh tanda kenabian karena dalam Injil itu sudah ditulis itu kenabian Nabi Muhammad SAW itu tanda-tandanya ada dalam Taurat itu udah ditulis. Ini ada satu nabi nanti terakhir ada tandanya begitu. Nah, kemudian kaget dia, itu anak itu ada tanda kenabian itu gitu. Sampai Aiman itu yang mengasuhnya, tatkala orang-orang bercakap-cakap, dia tahu tentang ini akan menjadi nabi yang terakhir ini, ya, menjadi rasul ini. Merasa ketakutan, takutnya diapa-apain gitu, ya, akhirnya dipulangkan supaya pulang ke Mekah katanya, ya. Waktu itu cepat-cepat pakai baju, nah, kemudian, nah setelah itu beremaklah
Berita-berita kenabian datang nabi bukan dari Bani Israel, yaitu dari kaum Quraisy. Mereka menentang semua. Ya. Makanya di sini ditegaskan, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin. Yakin itu adalah sebagian daripada para rasul. Wah, ini untuk menegaskan kepada para kufar yang mereka ini adalah kufur, tertutup mataharinya. Makanya kafir itu artinya tertutup. Kafirun adalah yang tertutup hatinya, tidak bisa beriman walaupun dikasih tahu. Nah gitu ya. Berbeda dengan yang lam yablighul risalah. Ada orang yang belum masuk risalah Nabi. Ini mah kalau sudah dikasih tahu bahwa ini Rasulullah adalah Rasulnya, kemudian masih tertutup saja, mau beriman dan sebagainya, itulah yang disebut kafir. Ala siratim mustaqim. Ini muta'alliqun bima qablahu. Ini akan muta'allaq, itu muta'allaq karena kepada sesuatu yang sebelumnya. Kalimatnya apa itu? Syiratim mustaqim. Ala salaminal mursalin ala syiratim mustaqim, ay tariqul anbiya qablikat tauhid. Syiratul mustaqim ini para mufassir menyatakan syiratul mustaqim adalah dinul Islam. Jadi yang dimaksud dengan syiratul mustaqim adalah wa ala syiratin mustaqim al muradu min syirat. Yang dimaksud dengan syirat ini adalah dinul Islam, agama Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin, wahai Muhammad engkau adalah benar-benar daripada para rasul, wa dinuka dinul haq, dan agama engkaulah dinul haq, agama yang benar, wal Islam, yang disebut Islam. Jadi agama yang kita anut ini, alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk kita menjadi muslim, adalah agama yang Islam itu berserah hatinya, berserah, pasrah. Maka orang muslim itu harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Makanya sering kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tiada kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu bentuk zikir kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, syiratul mustaqim ini maknanya adalah yaitu dinul Islam. Nah, terakhir kita lanjutkan Tanzilul Azizir Rahim. Ada dua bacaannya nih, ada Tanzilul Azizir Rahim, ada Tanzilul Azizir Rahim. Nah, ini gimana kalau ada pembacaan begitu? Ada yang membaca Tanzilul Azizir Rahim. Nah, di sini ada juga Tanzilul Azizir Rahim. Coba lihat. Wah. Di dalam tafsir Jalalain ini Tanzilul Azizir Rahim, tapi di
tafsir Yasin tanzilal azizir rahim. Bagaimana ini? Kalau tidak paham tentang nahu dan sorobnya, ini nanti salah menyalahkan ini. Makanya perlu tafsir itu begitu. Nah, bagaimana tuh? Nah, di sini dijelaskan tanzila, apabila dibaca tanzilal azizir rahim, fa in quri'a, apabila dibacakan bin nasabi dengan nasab, yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdhuf, maka itu terbukti nasabnya karena ada fi'il mahdhuf, fi'il yang dihilangkan, fatakdiruhu iqra. Nah gitu, iqra ya Muhammad tanzilal azizir rahim. Jadi ada fi'il yang mahdhuf, yang dihilangkan, iqra namanya. Jadi di sini ada syiratul mustaqim, iqra tanzilal azizir rahim. Bacalah ya Muhammad tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau itu dibacanya apa? Tanzilan. Fatakdiruhu, maka takdirnya itu hadza al-Qur'an al-munazzalu alaika, yang Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, minallah, daripada Allah, al-aziz, yang maha mulia Allah, al-ghalib, al-mustaqimul ma'asi. Alhamdulillah sampai ini. Tapi sebentar lagi, bagaimana kalau ada yang membaca tanzilul azizir rahim? Nah, apabila dibaca tanzilul, ya, apabila dibacanya dengan tanzilul azizir rahim, maka ini menjadi khobar. Apabila ini dibacanya tanzilu, apabila tanzilul ini menjadi khobar, tanzilul kitab, jadi mubtada khobar ini, tanzilul azizir rahim. Itu birrob indah. Wa in quri'a birraf'i, apabila dibaca dengan rafa, yakunu khobaral mubtada, menjadi khobar mubtada. Khobar itu rafa. Mahdhufun, mahdhuf, yang dihilangkan, takdiruhu Al-Qur'an, takdiruhu Al-Qur'an. Itu. Nah, inilah perbedaannya. Mungkin kita jadi terkaget-kaget tadi kalau ada yang mengatakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim. Ada tanzilul azizir rahim. Nah, itulah sedikitnya ya, supaya menjadi ilmu untuk kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-qadri azimil jah, salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarat habibika sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika
wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqus Allah tabarakatuh harbul arsy azim bi rahmatika ya arhamar rahimin syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah tafsir dari surah Yasin sampai ayat yang kelima. Nanti di subuh Jumat barokah yang akan datang kita lanjutkan kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.